resiko ketika manajemen itu melakukan blunder atau kesalahan. Jadi kalau mereka melakukan bisnis dengan basis hutang, tapi mereka melakukan blunder dalam operasional, ini akan menjadi pedang mata dua yang justru itu resikonya naik 2 kali lipat. Dan gue tidak suka yang begini-begini. Karena bisnis yang banyak berhutang ketika krisis terjadi, sama seperti di pantai. Lu semuanya berenang telanjang gitu kan. Bisnis pada berenang telanjang, ngutang banyak-banyak ketika krisis. Ombaknya surut, langsung kelihatan mana. Nah ini yang berenang telanjang. Gue gak suka pegang bisnis atau punya bisnis yang seperti itu, yang berhutang. Memang banyak perusahaan dengan high operating leverage, tapi ini bukan cup of tea gue. Ini kan gue bilang cara gue, ya terserah lu. Kalau lu mau belajar kayak private equity yang suka doyan mainnya pakai M&A dengan leverage buyout, ya suka-suka lu. Tapi gue sangat menghindari yang namanya hutang. Dan kita akan masuk ke segmen bisnis yang terakhir. Ya kita udah belajar fundamentalnya. Kita belajar juga pattern keberhasilannya. Sekarang kita lihat jurangnya ya. Jadi kalau udah tahu fundamental ya kan, lo tahu pattern, oh ini yang berhasil nggak, ini recurring, oke? Ini yang mana yang berhasil, yang punya pricing power. Nextnya adalah apa? Kita lihat kemungkinan dia matinya. Karena nggak bisa cuma positif, lo harus lihat kemungkinan dia matinya. Jurangnya dari bisnisnya apa? Nah jurang bisnis yang pertama ini gue akan kasih nama sindrom boiling frog ya. Sindrom kodok yang direbus. Jadi kodok itu kalau direbus dia kagak tahu dia tuh lagi direbus ya. Dan tiba-tiba mati aja gitu dia kan, mati mateng gitu kan, diam aja gitu. Air tambah panas ya ngasuh. Nah jangan jadi bisnis yang boiling frog ini. Bisnis itu harus grow ya, 10% per tahun, 20% per tahun. Bisnis yang tidak berkembang tahun ke tahun adalah bisnis yang mati. Jadi lu kalau punya bisnis nih, omsetnya 100M. Tahun depan itu nggak jadi 110, nggak jadi 120. Tapi justru turun jadi 60. Itu lu udah jadi kodok yang direbus. Jangan lu tunggu lagi tahun depan, yang penting sama lagi seperti tahun lalu, 60 lagi. Jadi 100, 60, 60. Nextnya itu 40, 40, 30, 20, 0 habis itu ya. Bisnis yang tidak berkembang atau bisnis yang stagnan adalah bisnis yang mati. Ini kalian harus camkan di otak gitu. Bisnis yang tidak berkembang adalah bisnis yang mati. Jangan pikir, oke gue bikin 100 miliar lagi sama kok seperti tahun lalu. Enggak, bisnis lu tuh kodok mendidih. Jadi gue kalau lihat laporan keuangan yang kayak kodok mendidih ini, gue jauh-jauh. Karena gue tahu tahun depannya akan lebih susah lagi balikin momentum.